Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Faliha dengan NIM 1410620036 akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Peran Public Relations Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta dalam meningkatkan citra pondok. Latar belakang masalah. Salah satu fungsi public relation adalah fasilitator komunikasi. Fungsi ini bertujuan untuk membantu pihak manajemen dengan menjadi mediator maupun komunikator yang dapat menciptakan hubungan baik antara instansi dengan halayak sekitarnya. Selain itu, fungsi ini termasuk menjadi jembatan informasi dari perusahaan kepada halayak maupun sebaliknya. Untuk mengetahui apa saja harapan halayak kepada perusahaan baik eksternal maupun internal. Public Relations juga berperan dalam menyediakan layanan kepada halayak eksternal maupun internal agar halayak memahami kebijakan-kebijakan suatu perusahaan. Pada intinya, kegiatan humas manajemen terdapat 3 peran inti, yakni pemberi penjelas, fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah. Fungsi-fungsi humas tersebut tentunya memiliki tujuan untuk menciptakan opini baik di kalangan masyarakat eksternal maupun internal, sehingga masyarakat ini memiliki kemauan baik dan berpartisipasi bersama perusahaan. Maka dari itu, aktivitas humas masih dalam lingkup opini publik. Aktivitas humas dalam instansi diperlukan untuk membantu menjalankan suatu program agar bisa mencapai target tertentu yang sebelumnya target dari tujuan tersebut telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Selain membantu menjalankan program, humas instansi juga memiliki peran krusial dalam menumbuhkan dan memberikan pesan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Bila dilihat secara eksternal, humas instansi kerap kali berperan dalam memberikan sanggahan mengenai suatu pemberitaan yang dapat merugikan instansi serta menginformasikan atau mempublikasikan berbagai hal terkait instansi tersebut kepada masyarakat. Salah satu instansi yang tidak terlepas dari fungsi humas adalah instansi pendidikan. Kini banyak instansi pendidikan yang mulai menyadari bahwa PR adalah alat yang diperlukan untuk membuat kebutuhan dan program mereka diketahui. Berbagai lembaga edukasional mulai menggunakannya untuk mendapatkan dukungan publik, mengandalkan bahwa humas pendidikan adalah fungsi manajemen sistematis terencana yang dirancang untuk membantu meningkatkan program dan layanan organisasi pendidikan. Itu bergantung pada proses komunikasi dua arah yang komprehensif yang melibatkan publik internal dan eksternal dengan tujuan merangsang pemahaman yang lebih baik tentang peran, tujuan, pencapaian, dan kebutuhan organisasi. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis instansi pendidikan atau sekolah-sekolah. Yang pertama adalah pendidikan menengah dan dasar yang dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang kedua ada pendidikan tinggi yang dibawahi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga adalah pendidikan dengan jenjang yang berbasis agama dibawahi oleh Kementerian Agama. Salah satu contoh lembaga pendidikan dengan basis agama adalah pondok pesantren. Menurut Hadi Purnomo, dalam bukunya halaman 1, pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang dapat digolongkan tertua di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga yang dapat dikatakan sebagai manifestasi dari proses perkembangan sistem pendidikan nasional. Menurut Nurholis Majid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, namun juga mengandung makna keaslian atau indigenous Indonesia. Secara terminologi, pondok pesantren dapat digolongkan ke dalam institusi pendidikan berbasis agama Islam menggunakan metode asrama atau pondok, di mana kiai atau profil sentral masjid menjadi titik kegiatan yang menjawabnya, dan pengajaran berbasis agama Islam yang diikuti santri di bawah arahan kiai sebagai kegiatan utama. Pesantren juga disandingkan dengan kata pondok, di mana dalam pengertian kata bahasa Indonesia yakni kamar, gubuk, rumah kecil dengan mendahulukan kesederhanaan bangunan. Asal kata pondok juga ditemukan dari bahasa Arab funduk yang memiliki arti ruang untuk tidur, hotel, wisma yang sederhana, atau tempat untuk tinggal yang terbentuk bambu.
Menurut Zarkashi pada bukunya tahun 1998 dari halaman 105-106. Menurut Purnomo dalam bukunya 2017 halaman 20, pondok pesantren memiliki akuntabilitas untuk memberikan informasi dari pesantren kepada komunitas pesantren maupun masyarakat luas mengenai lembaga pesantren yang merespon kebutuhan santri serta pertanggungjawaban moral terhadap stakeholder. Yang termasuk dalam akuntabilitas yang dimaksud adalah terselenggaranya pesantren, kualifikasi santri, kualifikasi asatidz, pelaksanaan pembelajaran, indikator hasil yang ditunjukkan dengan bukti konkret kepada masyarakat. Hal ini menjadi faktor pesantren dapat berkembang, yakni ketika dikelola dengan manajerial yang baik. Pondok Pesantren Darun Najah merupakan sebuah pesantren swasta di Indonesia. Pondok ini mengintegrasikan dua sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan formal dan sistem pesantren, yang menekankan pada pendidikan kehidupan sehari-hari. Disebutkan bahwa kolaborasi sistem pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi, di mana kedua sistem dapat saling melengkapi satu sama lain. Sistem pendidikan formal yang disebut Tarbiyatul Mu'allimin wal Mu'allimat al-Islamiyah adalah pendidikan 6 tahun yang setara dengan sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah atas 3 tahun dengan ujian negara pada akhir setiap jenjang. Pondok Pesantren Darun Najah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum sekolah dan di lingkungannya yang berupaya untuk membina karakter siswa serta membudayakan rezeki dan reproduksi ilmu pengetahuan. Hal ini dikutip dari artikel Isfana dan Hisham tahun 2012. Pondok Pesantren Darun Najah sendiri telah memiliki 17 cabang sekolah di berbagai daerah Indonesia dengan jumlah santri atau peserta didik sejumlah 9.230 orang. Banyaknya jumlah cabang sekolah yang dimiliki Pondok Pesantren Darun Najah tidak terlepas dari masifnya jumlah peserta didik yang berminat untuk mengenyam pendidikan di sana. Menurut Hadi Purnomo dalam bukunya tahun 2007, halaman 129-130, manajemen kesiswaan pendidikan Islam memiliki 3 tahapan dalam masa studi, dan tahapan pertama merupakan penerimaan siswa baru. Saat menerima santri baru, terdapat hal yang dilakukan oleh pondok pesantren, di antaranya adalah promosi atau publikasi momen penting, mengalokasikan dana yang memadai untuk publikasi tersebut, memiliki media promosi pribadi, membentuk komunitas menyesuaikan dengan kecenderungan masyarakat sekitar, melakukan pembinaan terhadap sekolah, menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh kunci. Hal-hal di atas berkaitan erat dengan peran PR. Karena segala fungsi-fungsi PR bertujuan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat dan mencerminkan citra baik dari instansi melalui kegiatan-kegiatan publikasi maupun program sosial. Upaya membangun hubungan harmonis dan pendekatan yang tepat dengan pihak luar maupun pihak dalam perusahaan dapat memicu partisipasi aktif dan positif dari khalayak, sehingga instansi akan memperoleh berbagai bentuk respon yang baik. Respon tersebut dapat berupa dukungan moral maupun material. Hal ini dikutip dari artikel Sandikala tahun 2020. Dalam manajerialnya, Pondok Pesantren Darun Najah memiliki Departemen Kemasyarakatan yang mengelola kehumasan dengan rincian pengelolaan, yakni Lembaga Dakwah dan Pengembangan Masyarakat atau LDPM, peringatan hari-hari besar Islam, Ashabun Najah dan alumni, takmir masjid dan protokoler pesantren. Menurut Grunik, proses pembangunan hubungan baik yang dilakukan manajemen public relation yakni mencakup penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses tersebut dapat dilakukan berdasarkan teori public relation budaya dengan asumsi bahwasanya budaya memiliki posisi sebagai fondasi kegiatan public relation dan sebagai mata rantai, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kehadiran berbagai budaya yang dapat memberikan perbedaan baik dalam sikap maupun perilaku. Dari latar belakang serta penjelasan data yang telah diuraikan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji bagaimana PR Pondok Pesantren Darun Najah memberikan peran dalam meningkatnya citra pondok sehingga dapat berkembang menjadi pondok yang besar seperti sekarang.
Oleh karena itu, dasar dari penelitian ini adalah peran public relation Pondok Pesantren Darul Najah dalam meningkatkan citra pondok dengan beberapa fokus penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja peran public relation Departemen Kemasyarakatan Pondok Pesantren Darul Najah dalam meningkatkan citra pondok. Yang kedua adalah bagaimana cara public relation Departemen Kemasyarakatan Pondok Pesantren dalam meningkatkan citra pondok. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PR Departemen Kemasyarakatan Pondok Pesantren Darul Najah dalam meningkatkan citra pondok. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana cara PR Departemen Kemasyarakatan Pondok Pesantren Darul Najah dalam meningkatkan citra pondok. Kemudian ada manfaat penelitian yang diharapkan dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori-teori yang berkaitan dengan peran PR terhadap peningkatan citra instansi pendidikan, terutama yang berbasis agama Islam, seperti pondok pesantren, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis, yakni bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta pemahaman lanjutan bagi peserta didik dalam proses pemindahan tempat belajar. Yang kedua, bagi instansi pendidikan, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak instansi pendidikan dalam hal seberapa besar pengaruh PR terhadap citra suatu instansi tersebut, sehingga instansi pendidikan dapat terus mengembangkan kinerja PR-nya di waktu mendatang. Bab 2 Kajian Teori Konsep. Dalam Theory of Excellence oleh Grunig pada bukunya tahun 2002 halaman 22, profesi hubungan masyarakat perlu mengidentifikasi indikator PR yang efektif, seperti reputasi, citra, niat baik, dan branding, menjadi kata kunci populer di kalangan PR saat ini. Citra sendiri harus merupakan cerminan realitas yang bila tidak dibentuk oleh perusahaan atau instansi, maka pihak luar yang mungkin akan membentuknya menjadi terdistorsi atau buruk bagi suatu perusahaan atau instansi. Menurut Grunig pada bukunya tahun 2002, halaman 264, dalam teori keunggulan komunikasi, dikatakan bahwa organisasi paling baik adalah organisasi dengan berbagai perspektif yang dihasilkan oleh pemasaran dari PR organisasi tersebut. Salah satunya bahwa konsep hubungan dengan publik adalah cara yang lebih bermanfaat untuk memahami hasil dan nilai program komunikasi daripada konsep merek seperti citra atau reputasi. Menurut Morrison pada bukunya tahun 2008 halaman 98, besarnya keberadaan humas pada suatu instansi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ukuran organisasi. Semakin besar suatu instansi, akan semakin membutuhkan departemen humas. Kedua adalah nilai humas bagi manajemen pada instansi yang go public. Dalam hal ini, instansi yang bersifat terbuka secara umum harus lebih transparan sehingga membutuhkan fungsi humas yang lebih aktif. Yang ketiga adalah karakteristik organisasi yang umumnya bersifat teknis sehingga pentingnya kegiatan-kegiatan humas untuk sosialisasi perusahaan. Dalam teori manajemen public relation oleh F. Rahmadi pada tahun 1992, disebutkan bahwa PR dalam strukturalnya terintegral dalam bagian dari suatu lembaga atau perusahaan atau instansi. Salah satu fungsi manajemen modern PR adalah melakukan komunikasi timbal balik antara instansi atau lembaga dengan audiensnya, agar saling mengerti atau terciptanya public understanding, serta mendapatkan dukungan atau public support sehingga tujuan dapat tercapai bersama. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan goodwill dari publik, serta untuk menghasilkan opini publik yang menguntungkan, sehingga instansi dan publik dapat menciptakan kerjasama atas dasar hubungan harmonis. Menurut Ruslan pada bukunya tahun 2002 halaman 74, citra adalah sebuah tujuan, prestasi, dan reputasi yang wajib dicapai dalam dunia kehumasan.
Oleh karena itu, citra sebuah lembaga atau instansi memiliki peran penting dan sudah selayaknya dijaga agar tetap bernilai positif di mata publik, baik dalam perspektif internal maupun eksternal. Citra harus dikelola dengan baik melalui hubungan yang harmonis dengan halayak atau publik, mengingat citra merupakan cerminan identitas lembaga atau instansi tersebut. Pondok sebagai instansi pendidikan juga memiliki kepentingan menjaga citra baik agar dapat mempertahankan eksistensinya di kalangan masyarakat eksternal serta peserta didik. Citra positif yang diperspektifkan kepada masyarakat dapat menimbulkan rasa percaya karena membentuk trust melalui citra berpengaruh terhadap pamor pondok pesantren dalam dunia pendidikan. Cara-cara untuk mempertahankan citra positif antara lain adalah kebutuhan akan strategi melalui perencanaan matang atau proyeksi citra positif lembaga sekolah kejuruan di kalangan masyarakat dan konsumen jasa pendidikan agar keberadaannya dikenali dan diterima oleh masyarakat. Adapun review literatur untuk mendukung penelitian yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang telah dilisensi oleh Sinta. Yang pertama adalah peran public relation dalam meningkatkan citra positif perusahaan melalui kegiatan corporate social responsibility di Hotel Agila Solo. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu memiliki fokus pada program Corporate Social Responsibility atau CSR, dan objeknya adalah Hotel Agila di Solo. Sedangkan penelitian peneliti hanya meneliti berbagai program yang digunakan untuk meningkatkan citra, sedangkan objek adalah Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama dianalisis secara deskriptif. Yang kedua, berjudul peran public relation dalam meningkatkan citra positif Hotel Santika Premier di Andra Medan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu fokus pada program CSR dan media relation, dan objeknya adalah Rumah Hotel Santika di Medan. Peneliti hanya meneliti berbagai program yang digunakan untuk meningkatkan citra, dan objeknya adalah Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Kesamaan dari dua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan teknik wawancara dan observasi. Yang ketiga adalah peran public relation dalam kegiatan CSR untuk meningkatkan citra Rumah Sakit Fatma Medika Gresik. Fokus penelitian terdahulu terletak pada program CSR, sedangkan fokus penelitian peneliti terletak pada program yang digunakan untuk meningkatkan citra. Objek penelitian dari penelitian terdahulu adalah Rumah Sakit Fatma di Gresik, sedangkan objek penelitian peneliti adalah Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan triangulasi sumber. Yang keempat berjudul peran public relation Kantor Bupati Aceh Tamiang dalam meningkatkan citra positif Kantor Bupati Aceh Tamiang di Desa Matang Arah Jawa Kecamatan Manyak Pait Kabupaten Aceh Tamiang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu selain menggunakan wawancara juga menggunakan kuesioner, dan objek penelitian adalah kantor bupati di Tamiang. Sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan wawancara dan objek penelitian adalah Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan purposive sampling. Yang kelima adalah peran Corporate Public Relation (CPR) dan Marketing Public Relation atau MPR dalam meningkatkan citra perusahaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu hanya fokus menjelaskan peran CPR dan MPR, sedangkan penelitian peneliti meneliti Departemen Kemasyarakatan. Kemudian objek penelitian terdahulu diteliti dengan menggunakan studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra. Nomor 6 adalah peran public relation dalam meningkatkan citra dari PT Jaya Perkasa Wibawa. Perbedaannya terletak dari penelitian terdahulu, meneliti objek penelitian PT Jaya Perkasa Wibawa di Jakarta, sedangkan objek penelitian peneliti adalah objek penelitian Pondok Pesantren di Jakarta. Persamaannya adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan teknik wawancara dan observasi. Nomor 7 berjudul Peran Public Relation pada program CSR dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan. Perbedaan penelitian terdahulu terletak dari penelitian terdahulu hanya fokus menjelaskan peran PR pada program CSR, sedangkan peneliti meneliti Departemen Kemasyarakatan. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra. Yang kedelapan adalah peran public relation dalam meningkatkan citra perusahaan PT KPLA Dinamik Nusantara. Dengan perbedaan penelitian terletak dari analisis menggunakan SPSS, dan objek penelitian terdahulu adalah PT KPLA Dinamik Nusantara, sedangkan peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan objek penelitian Pondok Pesantren di Jakarta. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian nomor 9 adalah peran public relation dalam menjaga hubungan dengan media untuk memperkuat citra positif di Ariel Hotel Solo dengan perbedaan penelitian, yakni fokus pada peran PR dalam menjaga hubungan dengan media, sedangkan peneliti meneliti tentang berbagai program yang digunakan untuk meningkatkan citra. Objek penelitian terdahulu adalah Hotel Ariel di Solo, sementara objek peneliti adalah Pondok Pesantren Darun Najah di Jakarta. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra dan sama-sama menggunakan triangulasi sumber. Yang ke-10 adalah kajian peran public relation dalam meningkatkan citra perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan analisa menggunakan kajian dan objek penelitian adalah perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sementara peneliti analisis menggunakan analisis deskriptif dan objek penelitian Pondok Pesantren di Jakarta. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran PR dalam meningkatkan citra instansi pendidikan. Kemudian ada variabel penelitian, yakni peran public relation. PR merupakan salah satu profesi penting bagi masyarakat. PR membuat organisasi lebih bertanggung jawab dalam memberikan ruang suara untuk publik dalam keputusan manajemen yang berkaitan dengan publik. Itu dapat meningkatkan hubungan dan mengelola konflik. Menurut Grunik dalam bukunya tahun 2002 halaman 2, tujuan PR adalah untuk membantu organisasi membangun hubungan dengan publik yang ditemukan dalam beberapa kategori profesional PR. Contohnya membantu membangun hubungan dengan memfasilitasi komunikasi antara subsistem organisasi dan publik di dalam maupun di sekitar organisasi, serta menjadi manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Menurut Alison Tucker, pada bukunya tahun 2007 halaman 5, terdapat kesamaan antara diplomasi dan PR dari segi keterlibatan 3 macam fungsi, yakni representasional, retorika, oratori, advokasi, mencakup bahasa dan gambar yang digunakan untuk mewakili organisasi dalam komunikasi dengan publik, termasuk komunikasi tertulis, lisan, dan visual. Kemudian ada dialogik atau negosiasi dan perdamaian, di mana praktisi PR sering dilihat sebagai pembangun jembatan, suara publik internal dan eksternal yang berbeda di dalam organisasi, dan suara organisasi kepada publik. PR harus dapat melihat sudut pandang orang lain. Yang ketiga adalah penasihat atau konseling. Peran ini mencakup PR proaktif seperti perencanaan kampanye dan PR reaktif seperti menghadapi krisis. Menurut Catlib, pada bukunya tahun 2000 halaman 37-44, terdapat 2 peran yang didominasi oleh PR, yakni teknisi komunikasi
yaitu peran PR yang terampil melakukan program dan kegiatan komunikasi seperti menulis rilis berita, mengedit, dan mengembangkan situs web, namun tidak akan terlihat dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua adalah manajer komunikasi, di mana peran ini berada dalam koalisi dominan, merencanakan, mengelola, dan memfasilitasi program komunikasi, menasihati manajemen, dan membuat keputusan kebijakan. Manajer komunikasi pada gilirannya dapat menemukan diri mereka dalam 3 peran yang berbeda, yakni manajer komunikasi dapat menjadi ahli riset, yaitu dinilai memiliki otoritas dalam komunikasi dan manajemen mengandalkannya untuk menghasilkan solusi atau masalah. Ahli riset meneliti dan mendefinisikan masalah hubungan masyarakat, mengembangkan program, dan mengimplementasikannya. Yang kedua, manajer komunikasi dapat menjadi fasilitator komunikasi, yaitu bertindak sebagai perantara untuk menafsirkan, menengahi, dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya. Seringkali menjadi kontak resmi dalam organisasi dan dipercaya oleh pemangku kepentingan organisasi, dan bertindak untuk kepentingan bersama semua yang terlibat. Fasilitator komunikasi menghilangkan hambatan dan membangun hubungan antara semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah manajer komunikasi. PR dapat menjadi fasilitator pemecah masalah, yakni bekerja dengan orang lain dan dalam organisasi untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah, terlibat dalam keputusan strategis sejak awal, membantu menetapkan tujuan, menentukan kebutuhan komunikasi, dan memberi nasihat tentang implementasi. Bab 3. Metode penelitian. Paradigma penelitian ini adalah interpretatif. Menurut Creswell tahun 2007 halaman 15, dalam banyak pendekatan penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan kerangka kerja interpretatif dan teoritis untuk membantu penelitian lebih lanjut. Penelitian yang baik membutuhkan asumsi paradigma dan kerangka kerja yang eksplisit dalam penulisan penelitian dan minimal untuk menyadari bahwa mereka mempengaruhi pelaksanaan penyelidikan penelitian. Dengan demikian, para peneliti membuat interpretasi dari apa yang mereka temukan, sebuah interpretasi yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang peneliti sendiri. Maksud peneliti kemudian adalah untuk memahami atau menginterpretasikan makna yang dimiliki oleh orang lain tentang dunia. Hal ini dikutip dari buku Creswell tahun 2007 halaman 23. Inilah mengapa penelitian ini menggunakan interpretatif. Kemudian, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya 2018 halaman 33, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data, analisis, interpretasi, dan penulisan laporan. Pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, representasi informasi, atas temuan dan semuanya menginformasikan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan jika suatu konsep atau fenomena perlu dieksplorasi dan ketika diperlukan pemahaman yang kompleks dan mendetail bagi para peneliti yang melakukan keadilan sosial atau keterlibatan masyarakat. Pendekatan kualitatif biasanya paling baik. Kemudian metode penelitian ini menggunakan open-end question, di mana menurut Creswell tahun 2015 halaman 262-263, pengamatan kualitatif juga dapat terlibat dalam peran yang bervariasi dari non-partisipan hingga partisipan penuh. Biasanya pengamatan ini bersifat open-end, di mana para peneliti mengajukan pertanyaan umum kepada para peserta yang memungkinkan para peserta untuk secara bebas memberikan pandangan mereka. Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan peserta, wawancara telepon, atau terlibat dalam wawancara kelompok fokus dengan 6-8 orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Wawancara ini melibatkan pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka yang jumlahnya sedikit dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dari para peserta. Teknik penarikan informan. Penarikan informan menggunakan probability sampling. Dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan pembelian terhadap produk. Positive sampling adalah jenis pengambilan non-probability sampling di mana unit yang akan diamati dipilih berdasarkan penelitian peneliti tentang unit mana yang paling berguna atau representatif. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Menurut Creswell, tahun 2018 halaman 300, pengumpulan data kualitatif dapat mengambil bentuk wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman. Data kuantitatif dapat berupa data instrumen, daftar pengamatan, atau catatan numerik, seperti data sensus, dan yang dibahas dalam bab idealnya adalah ide kunci dengan desain ini, mengumpulkan kedua bentuk data menggunakan variabel, konstruksi, atau konsep yang sama. Dengan kata lain, jika konsep harga diri diukur menggunakan pengumpulan kualitatif, maka data akan dikumpulkan menggunakan wawancara tatap muka dan observasi, kondisi subjek penelitian sebagai pengamat, dan untuk membantu dalam tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari dua. Yang pertama adalah keabsahan data. Dalam penelitian ini, metode pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya melalui data yang lainnya yang tersedia. Menurut Sekarn dan Bogi, tahun 2016 halaman 106, triangulasi mensyaratkan bahwa penelitian ditujukan dari berbagai perspektif. Beberapa jenis triangulasi, yakni triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Triangulasi data, di mana mengumpulkan data dari beberapa sumber atau periode waktu yang berbeda, dan triangulasi peneliti, yakni beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisis data. Triangulasi teori, yaitu berbagai teori dan atau perspektif digunakan untuk menafsirkan data dan menjelaskan data. Triangulasi merupakan teknik yang sering juga dikaitkan dengan validitas dalam penelitian kualitatif. Meningkatkan kualitas penelitian dapat juga dengan memberikan deskripsi mendalam tentang proyek penelitian. Kemudian ada reliability coding. Menurut Baby, pada tahun 2017 halaman 389, selective coding berusaha untuk mengidentifikasi kode pusat dalam penelitian, yakni kode yang terkait dengan semua kode lainnya. Kode aksial dapat direstrukturasi sebagai aspek dari konsep yang lebih umum, sesuai dengan kajian teoretik yang akan dikaji. Gagasan dari metode ini adalah bahwa pola-pola hubungan dapat ditelusuri dari pemeriksaan yang luas dan mendalam dari sejumlah besar pengamatan. Kemudian ada metode analisis data. Menurut Creswell pada bukunya 2018 tahun 2018 halaman 256, langkah-langkah analisis data dan metode yang digunakan untuk menyajikan data, menafsirkannya, memvalidasinya, dan menunjukkan potensi hasil penelitian berbeda dengan desain lain. Pendekatan kualitatif mencakup komentar oleh peneliti tentang peran mereka dan refleksi diri mereka, atau disebut reflektivitas, dan tipe khusus dari strategi kualitatif yang digunakan. Karena struktur penulisan proyek kualitatif dapat sangat bervariasi dari satu studi ke studi lainnya. Bagian metode juga harus menyertakan komentar tentang sifat produk akhir tertulis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, karena menurut Sekarn dan Bogi pada bukunya tahun 2016 halaman 43, tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, atau merek, peristiwa, atau situasi. Penelitian deskriptif ini mungkin melibatkan pengumpulan informasi kualitatif. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup yang kecil. Penelitian hanya dilakukan di Pondok Pesantren Darmaja yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti PR-nya saja tanpa mengobservasi lebih dalam tentang divisi penunjang lain. Kemudian, kelemahan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis. Kelemahan tersebut diantaranya adalah: pertama, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Pondok Pesantren Darmaja Jakarta,
sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan apabila dilakukan di lokasi yang berbeda, seperti pada cabang di daerah lain. Yang kedua adalah metode pengumpulan data hanya menggunakan wawancara dan observasi singkat pada satu departemen saja dan tidak dilakukan pada departemen penunjang lain. Kemudian, sebagai bentuk lampiran, terdapat pertanyaan penelitian yang mungkin akan ditanyakan dalam sesi wawancara. Yang pertama adalah, saya ingin bertanya terkait proses pencetusan ide dan latar belakang program publikasi PR yang ada pada web resmi dari Pondok Pesantren Darun Najah. Yang kedua adalah hal yang mendasar dalam pembuatan program PR yang diadakan oleh Pondok Pesantren Darun Najah. Yang ketiga adalah bagaimana cara PR Pondok Pesantren Darun Najah memetakan kondisi sosial masyarakat atau sasaran pendidikan dan mempromosikan pondok. Yang keempat adalah bagaimana PR Pondok Pesantren Darun Najah menyusun strategi dalam program tersebut dan mencari formulasinya untuk meningkatkan citra pondok. Yang kelima adalah apakah ada hal berkenaan dengan nada menyampaikan suatu pesan dan proses komunikasi dalam berinteraksi yang diperhatikan khusus oleh PR Pondok Pesantren Darun Najah saat berkomunikasi dengan sasaran kegiatan. Yang keenam adalah apakah selama proses peningkatan citra pondok terdapat hambatan atau kendala. Yang ketujuh adalah apakah setelah berbagai program demi meningkatkan citra pondok yang dilakukan oleh PR Pondok Pesantren Darun Najah dilakukan evaluasi kegiatan. Bila iya, bagaimana bentuk evaluasi program PR Pondok Pesantren tersebut. Yang kedelapan adalah bagaimana image atau citra Pondok Pesantren Darun Najah di mata para sasaran kegiatan setelah melakukan upaya peningkatan citra ini. Itu tadi presentasi mengenai mini skripsi kualitatif saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.